Sekarang pasti lo tahu kan, kalau lagi panas-panasnya topik soal kripto. Kenapa bisa panas? Ya karena kapan lagi bisa dapat uang yang gak perlu keluar tenaga banyak. Pokoknya perihal kaya dengan cara mudah tuh pasti jadi topik yang banyak peminatnya kan. Karena dengar sesuatu yang bau-baunya bisa membuat kaya dengan mudah, nah muncullah nih orang-orang FOMO yang gak tahu caranya gimana, prosesnya gimana. Bahkan mereka punya ekspektasi yang jauh banget sama realitanya. Contohnya kayak ini nih. Yang lebih gue takutkan sih dari komenan ini, kalau banyak yang terpengaruh gara-gara dia beneran berhenti sekolah gitu, gara-gara pengen fokus belajar kripto. Pas udah paham soal kripto, modal beli koin yang gak ada, karena yang gak punya kerjaan, adanya uang jajan. Terus pas mau nyari kerja yang lebih layak, ijazah sekolah gak ada. Nah, kan jadi gak dapat dua-duanya, kecuali Rafathar sih gak masalah. Jadi di video ini, gue akan sharing gimana sih cara yang paling realistis buat keluar dari kemiskinan atau jadi kaya lah dari umur 18-an. Nah, investasi ini sebenarnya banyak yang salah paham, atau lebih tepatnya salah waktunya. Gimana sih cara investasi yang benar, yang benar-benar cocok buat umur 18 atau Gen Z gitu? Kita balik dulu ke komenan ini. Kalau dilihat lagi, bisa kita ambil kesimpulan kalau dia beranggapan trading atau investasi uang itu step awal buat kaya. Atau maksud dia ini adalah trading for living. Buat lo yang belum tahu trading for living, itu maksudnya orang yang hanya mengandalkan trading untuk biaya hidupnya. Nah, lo tau kesalahan berpikir banyak orang, khususnya Gen Z belakangan ini. Itu ngiranya kalau kaya dari kripto itu semudah kayak naruh uang 100.000 lalu asal beli koin A, koin B, berubah jadi 3 juta dalam waktu singkat. Bisa sih, tapi nggak semudah yang mereka kira gitu loh. Lalu muncullah tuh kan hasrat pengen tahu lebih. Tapi sayangnya belajar kripto itu nggak mudah dan nggak instan. Akhirnya belajar setengah-setengah ngira dirinya paham. Lalu lahir tuh pemahaman kayak beliau ini. Investasi dulu, kerja belakangan. Dari mana duitnya? Ya modalnya dari mana? Kecuali lu dapat modal 1M dari orang tua lu tuh nggak apa banget. Tapi kan nggak ada. Bayangkan aja tuh, ada bocil yang belum tahu apa-apa, tiba-tiba terpengaruh abis lihat komenan ini. Jadinya salah pemahaman juga. Terus apa yang harus gue lakuin bang di umur segini biar bisa kaya nanti? Hal yang paling realistis, yang bisa lo lakuin ketika lo masih sekolah buat memperbesar peluang lo buat jadi kaya, itu opsi yang paling aman, hanya ada 2 bro. Yang pertama, mungkin lo akan bosen dengernya, tapi ya ini realitanya. Yang pertama, lo sekolah atau kuliah yang bener. Fokusin buat nilai bagus dan magang agar peluang lu diterima di pekerjaan yang gajinya layak itu jadi besar. Kalau sudah dapat gaji dari pekerjaan itu, baru main ke investasi, dan investasinya pun nggak langsung trading gitu ya. Tapi bang, kan banyak orang kaya yang tidak sekolah. Ya lebih banyak lagi orang kaya yang sekolah dan lulus dengan gelar yang tinggi. Nah, kita kembali dulu ke penjelasan tadi. Kalau nanti udah dapat pekerjaan yang gajinya menurut lu masih kurang gitu. Let's say lu dapat pekerjaan yang gajinya 3 juta per bulan dan goals lu itu 10 juta per bulan. Nah, tinggal hitung biaya hidup lu. Kayak apa yang harus lu beli, apa yang harus lu bayar. Nah, sisa uang dari gaji tadi kita investnya ke skill, bukan ke kripto. Karena jangan harap bisa kayak dari kripto kalau income kita masih kecil. Maksudnya invest ke skill di sini itu kayak lu belajar desain grafis kayak atau data analis. Pokoknya lu investasi ke skill yang skillnya itu bisa dijual buat nambahin income lu. Nah kalau income-nya udah gede, baru lu main ke trading atau invest di kripto lah. Ini bukan gue aja yang bilang bro, tapi juga Timothy Ronald juga bilang begini. Yang kedua, lu sekolah tapi udah sambil usaha dan ngembangin usaha itu. Kenapa harus tetap sekolah? Karena jika pekerjaan lu tadi nggak berhasil, lu masih punya ijazah buat bisa ngelamar pekerjaan. Anggap aja kayak opsi jalan hidup lu yang kedua jika usaha lu tadi gagal. Nah buat lu yang mungkin punya pandangan sendiri tentang soal ini, mari kita diskusi di kolom komentar. Nah jadi kesimpulannya, kalau lu pengen ambil step buat kaya, sedangkan lu sekarang masih umur 18-an, jangan terlalu gegabah atau FOMO. Waktu muda lu sangat berharga kalau dibuang ke usaha yang akhirnya gak dapat hasil sesuai dengan yang lu kira di awal. Dan juga jangan putusin sekolah. Karena dengan ijazah atau gelar lu bisa dapat pekerjaan yang lebih menjanjikan. Itu aja untuk video kita hari ini. Like dan subscribe jika lo suka ngomongin diri. Dan semangat!